Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Mirda Haryana dalam mata kuliah Bahasa Indonesia pertemuan ke-15. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan sama-sama belajar dan membahas mengenai anti-plagiarisme. Nah, slide ini saya ambil bersumber dari buku saku anti plagiarisme terbitan UNY ya tahun 2015. Baik, kita langsung saja ke pembahasan definisinya. Ada 3 istilah yang lazim terkait dengan plagiarisme, yaitu plagiat, plagiarisme, dan plagiator. Menurut KBBI, plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Plagiat adalah pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya orang lain ya, karangan orang lain, dan menjadikannya seolah-olah karangan tersebut milik sendiri. Itu plagiat. Lalu plagiator adalah orang yang melakukan tindakan plagiat atau bisa kita sebut sebagai penjiplak. Jadi pada intinya perilaku plagiat atau plagiarisme adalah mengambil karya, tulisan, atau pendapat orang lain tanpa menyebutkan sumber, dan kemudian diakui sebagai karyanya sendiri. Sumber yang dimaksud adalah penulis, pembuat, atau penghasil karya ilmiah atau seni yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis cetak, elektronik, atau media lain. Pelaku perilaku plagiat atau plagiarisme adalah plagiator. Jadi plagiat dan plagiarisme memiliki arti yang sama ya, yaitu mengambil karya orang lain tanpa menuliskan sumbernya. Seperti itu. Ya, sebagai manusia, kenapa sih kita harus menjadi manusia yang anti plagiarisme? Yang pertama, karena kita harus mengedepankan pentingnya nilai-nilai karakter yang menjunjung tinggi kepribadian bangsa yang bermartabat. Yang kedua, penegasan implementasi pendidikan karakter bagi segenap sivitas akademika, baik secara individual, kelompok, maupun kelembagaan. Yang ketiga, penegasan pentingnya kejujuran intelektual untuk menghasilkan karya dan hak cipta yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu dan teknologi. Yang keempat, penegasan pentingnya kejujuran bahwa diri sendiri tidak menghasilkan karya dan hak cipta keilmuan sebagaimana yang dirujuk. Yang kelima, penegasan pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap karya, temuan, atau hak cipta orang lain. Yang keenam, penegasan pentingnya perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang bermartabat secara sikap dan intelektual. Yang ketujuh, pengedepanan sikap dan perilaku yang menentang sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral, karakter, dan akademis. Jadi ini adalah alasan-alasan mengapa kita harus menjadi manusia yang anti plagiarisme. Selanjutnya, bentuk plagiarisme. Jadi perilaku plagiarisme ini sering muncul dalam berbagai versi ya. Perilaku itu antara lain ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, mengambil mentah-mentah secara apa adanya karya orang lain dari suatu sumber dan kemudian mempublikasikannya sebagai karya sendiri. Nah, ini beragam versi ini ya, plagiarisme. Yang kedua, mengambil dan atau menulis kembali karya orang lain dari suatu sumber dengan perubahan di sana-sini untuk menyamarkannya dan kemudian mempublikasikannya sebagai karya sendiri. Kalau tadi mentah-mentah nih, semua ditulis. Kalau yang ini diganti perubahan sana-sini, lalu disamarkan, lalu diakui sebagai karya sendiri. Yang ketiga, memakai jasa orang lain untuk menulis suatu karya atau membeli karya tulis karya orang lain, lalu kemudian mempublikasikannya dengan nama sendiri.
Lalu bentuk plagiarisme yang keempat, menggunakan gagasan, pendapat, atau kata-kata orang lain yang diambilnya dari suatu sumber dan kemudian memublikasikannya seolah-olah sebagai gagasan, pendapat, atau kata-kata sendiri. Yang kelima, memarafrasa, mengubah, memodifikasi, atau meringkas karya orang lain dari suatu sumber dan kemudian memublikasikannya sebagai karya sendiri. Yang keenam, mengambil sebagian atau seluruhnya karya orang lain yang berupa foto, rupa, video, gerak, dan bunyi tanpa menyebutkan sumber secara memadai. Yang ketujuh, meniru atau menjiplak karya penelitian orang lain dengan hanya mengganti atau mengubah sebagian unsur, misalnya lokasi, subjek, waktu, dan lain-lain. Nah, tadi merupakan bentuk-bentuk dari plagiarisme yang intinya sama, kita mengambil karya orang lain, baik itu tulisan, foto, atau apapun, lalu kita cantumkan itu sebagai kita sebagai milik kita. Jadi kita hak milikan gitu, itu punya kita. Tidak diperbolehkan ya teman-teman ya. Kita harus jujur, kita harus mengakui bahwa ini bukanlah karya kita. Kita hanya mengambil intisari atau uh, mengambil materi untuk memperkuat argumen kita. Oke, selanjutnya, apa saja sih hal-hal yang memiliki hak cipta? Dalam undang-undang, eh, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup ada buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Lalu ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu dan sebagainya ya. Alat peraga, lagu, musik, drama, atau drama musikal, seni rupa, arsitektur peta. Ya, bisa dilihat dulu ya, apa-apa saja yang memiliki hak cipta. Baik, kita lanjut. Kalau tadi apa saja yang tidak memiliki hak cipta, sekarang yang tidak memiliki hak cipta. Yang pertama, hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara. Yang kedua, peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah. Yang keempat, putusan pengadilan atau penetapan hakim. Yang kelima, keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. Itu. Jadi ini bebas ya kalau mau kita pakai kata-katanya bebas karena tidak memiliki hak cipta. Karena memang eh, diperuntukkan untuk orang banyak seperti itu. Lalu strategi seperti apa yang harus kita lakukan untuk menghindari plagiarisme? Yang pertama, peneguhan prinsip kejujuran pada diri sendiri. Nah, ini penting ya. Kita harus punya prinsip jujur. Kalau misalnya dalam karya kita pastinya ada karya orang lain yang kita ambil untuk memperkuat atau uh, menjadikan karya kita lebih lengkap lagi. Seperti itu. Yang kedua, memahami dengan baik arti plagiarisme. Jadi, untuk menghindari plagiarisme, kita harus tahu batas-batas mana yang kita perlu ketahui. Misalnya sampai sebatas ini kita dikatakan plagiarisme atau tidak plagiarisme. Seperti itu. Yang ketiga, oh ya nomornya agak salah ya. Yang ketiga, peneguhan sikap menjaga nama baik diri dan lembaga. Yang keempat, peningkatan fungsi pengawasan baik oleh sama mahasiswa dan pembimbing, kolega maupun pimpinan perguruan tinggi. Jadi harus ada kerjasama dari perguruan tinggi ke bawah-bawahnya agar tidak ada plagiarisme. Yang terakhir, penggunaan software anti plagiarisme harus disosialisasikan. Jadi mungkin dari teman-teman beberapa ada yang belum mengetahui bahwa memang ada software untuk mengetahui apakah karya ini uh, merupakan karya plagiat atau bukan.
Oke, cara perujukan sumber. Ya, cara merujuk sumber ini sebenarnya sudah kita bahas ya di pertemuan. Ada yang merangkum, ada yang memparafrasa. Tuh. Jadi ada beberapa cara perujukan yang lazim dilakukan orang, yaitu sebagaimana ditunjukkan di bawah. Ada perujukan substansi permasalahan, yaitu perujukan sekadar mengambil substansi gagasan, ide atau permasalahan dan tidak berwujud pernyataan, kalimat, atau alinea tertentu yang ditemukan dalam karya sumber. Substansi itu mungkin hanya berwujud kata atau istilah tertentu, atau bahkan diungkap dengan bahasa yang berbeda, tetapi jelas hal itu milik pengarang yang dijadikan sumber. Tuh. Yang kedua, pembuatan parafrasa. Hal ini berkaitan dengan yang pertama. Perujukan dengan cara membuat parafrasa dari sumber yang dirujuk adalah cara perujukan terbaik yang disarankan. Dengan cara ini, seorang penulis hanya merujuk atau mengambil substansi gagasan, ide, atau pendapat sumber yang berupa kalimat, alinea, atau bahkan lebih besar lagi, dengan membuat kalimat sendiri. Jadi, substansi gagasan milik sumber sedang bahasa milik penulis. Cara ini sekaligus menunjukkan bahwa penulis yang bersangkutan benar-benar memahami sesuatu yang dirujuk. Yang ketiga, perujukan secara verbatim atau keseluruhan, kata per katanya. Cara ini dilakukan dengan mengutip apa adanya seperti pada sumber, baik yang menyangkut kata, kalimat, maupun ejaan. Nah, perujukan yang demikian sudah semakin dihindari ya, sebaiknya dihindari, kecuali hal-hal tertentu misalnya untuk definisi. Hal ini disebabkan perujukan secara verbatim jika dilakukan berkali-kali dan apalagi relatif panjang akan berubah menjadi perilaku menyontek. Perujukan secara verbatim juga menunjukkan bahwa penulis tidak kreatif, hanya mengambil karya orang dan bahkan mungkin juga kurang memahaminya. Jadi kalau verbatim itu ya udah asal tempel aja, nggak tahu itu penulisnya paham atau tidak. Jadi cara perujukan sumber yang paling baik adalah dengan memparafrasa gitu. Selanjutnya adalah sanksi plagiarisme. Tentunya kalau melakukan kesalahan ada sanksinya ya. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010, yaitu pada pasal 12 ya, menegaskan adanya pemberian sanksi kepada pelaku plagiarisme, baik bagi mahasiswa, dosen, peneliti, maupun tenaga kependidikan. Sanksi yang dimaksud ditunjukkan sebagai berikut. Jadi ada sanksi bagi mahasiswa ya, yaitu yang pertama teguran, lalu peringatan tertulis, penundaan pemberian hak sebagai mahasiswa, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh, yang selanjutnya pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, lalu pemberhentian tidak hormat dari status sebagai mahasiswa atau pembatalan ijazah apabila mahasiswa tersebut telah lulus dari suatu program. Lalu sanksi sebagai dosen, peneliti, dan tenaga pendidikan. Yang pertama, teguran. Yang kedua, peringatan tertulis. Yang ketiga, penundaan pemberian hak dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan. Yang keempat, penurunan pangkat dan jabatan akademik atau fungsional. Yang kelima, pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar atau profesor atau ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat. Yang keenam, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen atau peneliti atau tenaga pendidikan. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen atau peneliti atau tenaga pendidikan. Yang kedelapan, pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, ini sanksi-sanksinya sangat fatal ya. Kalau sampai diberhentikan atau pembatalan ijazah, penarikan gelar, dan sebagainya. Dari itu, ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa. Ya, itu tadi pembelajaran kita mengenai anti plagiarisme. Semoga penjelasan dari saya dapat dimengerti oleh teman-teman semua.
Apabila masih banyak kekurangan dan dirasa masih kurang, silahkan dicari sumber-sumber yang terkait dengan ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.